Oke Wak, jadi kisah kali ini datang dari Wawa aku yang minta namanya disebut Bidan Yayu aja Wak, dari Tulung Agung. Halo Bidan Yayu. Jadi kali ini Bu Yayu ingin berbagi pengalaman horor bercampur haru juga bercampur aneh bin ajaib saat beliau merintis karirnya sebagai seorang bidan di sebuah desa yang bisa dibilang desa yang juga menyimpan hal misteri Wak. Nah jadi kisah ini dimulai dari awal Bu Yayu ini lulus kuliah di sebuah universitas di Tulung Agung pada tahun 1990. Nah Bu Yayu ini berasal dari desa inisial N Wak ya. Dan setelah lulus kuliah, Bu Yayu ini langsung melamar kerja di Rumah Sakit Islam di Tulung Agung dan alhamdulillahnya langsung diterima sebagai asisten bidan. Dan dalam waktu 1 tahun aja Wak, kinerja Bu Yayu ini dianggap sangat bagus oleh atasannya atau Bu Bidan Sri lah katakannya. Karena Bu Yayu ini sudah sangat jeli dan lihai menangani ibu-ibu yang mau melahirkan. Dan berhubung Ibu Sri itu udah lanjut usia Wak, Bu Yayu pun dicoba untuk menangani ibu lahiran sendirian tanpa bantuan Bidan Sri. Nah pas pula kebetulan ibu yang mau melahirkan pada hari itu adalah istrinya Pak Lurah dari sebuah desa, kita sebut desanya Desa B. Dan dengan tetap fokus dan teliti, alhamdulillahnya Bu Yayu berhasil membantu Ibu Lurah itu lahiran dan bayinya juga selamat. Nah menurut Bu Yayu hal ini adalah keberuntungan besar untuk dirinya karena dalam waktu 1 bulan aja loh, Bu Yayu ini langsung dipercaya untuk menangani ibu lahiran sendirian, mantap. Nah karena kinerjanya Bu Yayu ini selalu baik Wak, selang beberapa bulan akhirnya Bu Yayu ini pun diangkat menjadi bidan. Dan pada saat itu juga Bu Yayu pun langsung diminta sama Pak Lurah yang tadi tuh Pak Lurah Desa B yang istrinya lahiran waktu itu untuk menjadi bidan di desanya Wak. Dan gak nanggung-nanggung loh, Bu Yayu itu langsung dibangunin kayak klinik di samping balai desa itu sama Pak Lurah. Nah Bu Yayu pun dengan senang hati lah menerima tawaran itu kan, langsung dapat klinik. Dan Bu Yayu pun mulailah Wak dinas di klinik desa tersebut. Dan dia juga dikenal oleh warga desa dengan sebutan klinik Bidan Yayu. Nah singkat cerita Wak, belum lama Bu Yayu ini dinas, Bu Yayu ini kenalan lah sama satu laki-laki pas sama-sama nek delman nih ya kan. Nah laki-laki itu kita sebut aja namanya Eko Wak ya, dan dia ini bertugas di pabrik tebu. Dan jalan menuju ke pabrik tebu atau tempat kerjanya Eko ini searah dengan kliniknya Bidan Yayu. Dari situ lah Wak mereka curi-curi pandang, berkenalan dan sampai akhirnya menikah Wak. Dan di sini Bu Yayu mengatakan bahwa sebenarnya pernikahan ini sempat tidak direstui sama ibunya Bu Yayu Wak. Pilihan ibunya itu adalah ya kalau bisa laki-laki yang kerjanya setipe lagi tuna, entah sama-sama dokter kah gitu. Bukan apa-apa Wak, karena kalau misalnya nikah sama petugas pabrik tebu, waktu itu ibunya tuh takut tiap malam nih kok pasti suka ditinggalin sama mereka, sama dia. Mungkin memang petugas tebu di sana tuh balik malam-malam, mungkin dari sore lah mungkin mereka kerja ya kan. Tapi karena udah cinta ya kan Wak, Bu Yayu ini pun tetap menikahi petugas tebu itu Pak Eko tuh ha. Dah lanjut. Nah pas zaman dulu tuh baru-baru nikah, Bu Yayu sama Pak Eko ini belum punya transportasi sendiri. Karena dari desa Bu Yayu untuk pergi ke klinik itu lumayan jauh, jadi mereka pun memutuskan untuk mencari kontrakan di desa B itu. Tahulah Pak Lurah kan kalau mereka nyari kontrakan, Pak Lurah pun bilang ya udah nggak usah cari kontrakan, kamu tinggali aja itu klinik praktek kamu, tinggalilah itu. Cuma memang harus agak direnovasi lah dikit supaya lebih layak lagi kamu tinggali sama suamimu, katanya gitu kan. Nah akhirnya setelah berdiskusi Pak Eko pun setuju dan akhirnya ya udah mereka renovasi lah pelan-pelan klinik itu dan mulai menempati klinik itu sebagai tempat tinggal mereka. Dan alhasil Wak, betul kata ibunya Bu Yayu, Pak Eko yang memang sering berangkat kerja jam 4 sore pasti baliknya tuh kalau nggak jam 12 jam 1 pagi. Jadi Bu Yayu ini tinggal sendirian di klinik itu pun jadi susah tidur lah kan, sendirian Wak. Dan ditambah lagi nih Wak ya, ditambah lagi setelah mereka menikah beberapa bulan kemudian ekonomi mereka nih hancur karena Pak Eko suaminya kena PHK giliran atau pengurangan karyawan tahunan Wak. Dan biar kalian tahu lagi nih Wak ya, selama Bu Yayu tuh mau buka klinik itu betul-betul sepi kali pasiennya. Karena pada saat itu persaingan antara dukun beranak atau dukun bayi sama bidan tuh lumayan kuat Wak. Orang masih mempercayai dengan dukun beranak, belum percaya bidan lagi. Dan selama klinik itu dibuka, Bu Yayu belum pernah menangani satu pun ibu yang mau melahirkan Wak. Belum ada. Yang datang tuh paling cuma 1-2 orang aja gitu yang datang ke klinik Bu Yayu, itu pun cuma untuk berobat atau cuma nanya-nanya. Dan itu pun dari orang-orang yang mampu aja. Pun pernah nggak datang sama sekali Wak. Pokoknya sejak awal menjabat sebagai bidan di sana sampai detik ini ya, di titik ini Bu Yayu belum dapat panggilan untuk membantu ibu melahirkan. Belum pernah. Belum. Bidan aja di situ, klinik bidan ada tapi nggak pernah ngelahirin ibu-ibu, nggak ada yang mau. Nah makin hari, makin minggu, makin bulan, makin terpuruk lah ya, gila ekonomi Bu Yayu sama Pak Eko nih kan. Sampai-sampai buat makan pun Bu Yayu ini harus ngutang di pasar Wak. Jadi memang sebelah kliniknya Bu Yayu itu ada pasar pagi. Orang-orang desa pun tahu semua soal Bidan Yayu, yang ngutang lah di sana perkara nggak ada uang, kasihan. Pak Eko suaminya pun jadi bingung Wak, cari kerja sana sini, tetap aja selenihil, nggak ada yang mau nerima. Terpuruk kali lah pokoknya ekonomi mereka pada saat itu Wak. Nah sampai akhirnya entah gimana ceritanya nih Wak ya,
tiba-tiba Pak Eko nih nekat lah mendatangi seorang dukun untuk bisa melihat keadaan mereka gitu. Ada apa nih kok tiba-tiba kami ekonominya merosot kali gitu. Dan karena saat itu Bu Yayu juga udah sama-sama hopeless, sama-sama penasaran juga kan, akhirnya beliau pun ikut pergi juga nih ke dukun karena memang diajak suaminya. Dan setibanya di sana Bu Yayu pun langsung lah menjelaskan, membeberkan masalah perekonomian mereka ke si dukun itu kan. Nah terus dukun itu bilang pakai bahasa Jawa nih, kelihatannya masalahmu ini berat Duk, sangat sulit ditangani karena sudah menumpuk, ada banyak sekali tapi ada juga yang meleset. Besok lah ya saya usahain. Nah itu apa maksudnya? Nah kata Bu Yayu, maksud si dukun itu mengatakan seperti itu. Jadi keluarga Bu Yayu ini udah lama kayak kena guna-guna gitu loh, ditutup rezekinya dari dulu. Makanya itu sampai menumpuk. Ada kiriman yang kena, ada juga yang meleset memang. Nah kenapa diguna-guna? Mungkin ada sebagian dari Wawa di sini udah ngerti karena kemungkinan kedatangan bidan Yayu di desa itu bisa menutupi profesi dukun melahirkan yang sudah terlebih dulu ada di sana gitu loh, Wak. Makanya kayak dianggap saingan besar itu kan. Itulah kenapa dibuatnya klinik tuh sepi terus tuh loh, Wak. Kayak gitulah kurang lebih pokoknya. Makanya itulah sampai saat itu juga Bu Yayu belum ada pasien sama sekali. Nah setelah mendengarkan penjelasan si dukun, barulah di situ diingat-ingat lagi sama Pak Eko kan. Oh iya juga ya Yang. Kan pasar pagi itu kan pas di sebelahnya klinik ibu kan, Wak. Nah di baratnya pasar itu memang ada dukun beranak di situ. Nah Pak Eko waktu itu ingat, Yang, pernah waktu itu ya kurang lebih jam 2 pagi aku dengar ada suara gedebu 3 kali, kencang kali kayak suara benda 3 kali jatuh, 3 benda jatuh. Dan itu suaranya keras kali dek. Dan kamu tahu itu berasal dari mana? Dari mana? Dari ruang klinik kamu. Waktu Mas cek nggak ada apa-apa. Dan selain itu juga Dek pernah nih, Mbak inget nih, pernah selama 7 hari berturut-turut saya nih dengar ada letusan kayak petasan gitu di bumbung atas atap kamar kita itu Dek. Kayak petasan loh, kenceng banget. Waktu itu saya heran kenapa kamu nggak bangun, apa jangan-jangan saya doang yang dengar. Soalnya kamu tetap tidur gitu loh Dek. Waktu itu kamu ngajak aku, takut kamu sendirian di kamar. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah periksa besok aja. Kamu ingat toh yang kita periksa pagi-pagi kata Pak Eko kan? Oh ingat Mas, ingat kata gitu. Baru juga ingat nih Bu Yayu. Karena memang di keesokan paginya setelah suara petasan di malam hari itu, si Om yang memang sudah bercerita sama istrinya pun memutuskan berdua ini sama-sama ngecek nih ke arah atap dan juga ke sekeliling rumah atau klinik mereka itu. Sama sekali nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja, Wak. Nanya ke tetangga, ada nggak dengar suara petasan tadi malam? Nggak ada. Nah, semua hal yang baru diingat ini disampaikanlah ke dukun tadi kan, Wak. Bah, apa itu suara berasal dari kirimannya semua dukun, semua orang-orang itu Pak ya. Waktu itu dukunnya cuma bilang ya udah jangan dicari-cari. Yang jelas sekarang kalian tolong pergi dulu ke rumah ibunya Bu Yayu untuk minta maaf dan juga untuk meminta doa restu walaupun merasa tidak punya kesalahan ya. Jadi memang hubungan nenek ini kita manggil nenek lah ya, ibunya Bu Yayu. Hubungan nenek Bu Yayu sama suaminya udah baik-baik aja. Neneknya udah ikhlas gitu loh sejak mereka ini mempunyai anak pertama. Bahkan neneknya sering main ke tempatnya Bu Yayu buat jemput cucunya gitu. Udah baik-baik aja hubungannya. Jadi cuma sekedar minta maaf dan minta doa restu gitu loh biar mereka ini selamat gitu kan, biasa minta doa restu ibu kan. Udah pergi minta maaf ke ibunya Bu Yayu, ke ibunya Pak Eko juga kan. Akhirnya balik lagi ke rumah, sampailah akhirnya si dukun itu sempat juga nih berkunjung ke rumah mereka untuk melihat tempat tinggal Bu Yayu sebentar. Dan setelah sampai di rumah itu Pak dukun ini lumayan terkejut karena dia mengatakan bahwa kliniknya Bu Yayu itu udah dipenuhi pocong, dilingkari sama barisan pocong, udah merinding takut. Akhirnya waktu itu si dukun tuh kayak ngasih semacam jampi-jampi atau rajah gitu loh Wak, di setiap sudut rumah. Dan di semua pintu di klinik itu digantungin jimat. Dan setelah itu memang agak mereda gangguannya Nat, kata Bu Yayu. Tiap malam udah agak minim lah gangguannya, tapi belum aman-aman juga kali. Karena gangguan itu masih dirasakan walaupun tidak di klinik dia sendiri Wak. Karena nih ya, tiap kali misalnya Pak Eko balik malam nih dari desa sebelah yang memang kurang lebih berjarak 3 km lah gitu misalnya. Ya zaman dulu lah pula kan. Jadi Pak Eko ini suka pakai sepeda dinas kantor balai desa Wak. Dan setiap balik malam ini Pak Eko sering sekali ditebengin sama cewek cantik kali yang mengenakan baju daster merah, terus di telinganya itu kayak diselipin bunga tuh loh Wak. Cantiknya tuh nggak wajar Nat, kata Pak Eko. Cantik kali dan wangi kali. Dan itu nggak sekali aja nebengnya loh Wak, berkali-kali. Tiap kali Pak Eko nih balik malam pasti dia nebeng. Nanti kalau misalnya Pak Eko lewat di atas kayak jembatan gitu baru dia ngilang. Dan kejadian aneh di desa B tuh nggak sampai situ aja Wak. Pernah di suatu waktu Bu Yayu nih nemuin uang 300.000 rupiah Wak. Zaman dulu loh ini ya, kalau sekarang mungkin 3 jutaan di pinggir jalan. Nggak diambil memang waktu itu sama Bu Yayu, takutlah bukan duit dia. Cuma Bu Yayu pun pada saat itu kayak dipindah tempatkan gitu loh, memang nggak jauh dari situ. Jadi kayak ditaruh di bawah pohon gitu loh, pinggir jalan, ditutupin dia pakai daun-daun kering. Dalam hati Bu Yayu bilang, kalau memang ini rezeki aku, besok pagi aku ambil, pasti masih ada. Kalau memang ini bukan rezeki aku, nggak ada nih duitnya besok.
Udah pergi Bu Yayu, besoknya datang lagi. Ternyata dia hilang, bukan rezeki Ibu berarti. Padahal disembunyiin di bawah daun-daunan itu loh, Wak. Entahlah apa yang akan terjadi kalau Bu Yayu ngambil gitu. Dan setelah semua kejadian itu, Wak, tibalah pada suatu hari untuk pertama kalinya waktu yang selama ini ditunggu-tunggu Bu Yayu tiba. Kenapa? Karena Bu Yayu akhirnya mendapatkan undangan atau panggilan untuk membantu ibu melahirkan. Tiba-tiba aja tuh sekitar jam 1 siang kan ada nih seorang laki-laki, kita sebutnya Pak Rusdi kan. Langsung menghampiri klinik Bu Yayu. Bu, minta tolong Bu, istri saya mau melahirkan. Bu Yayu dengar itu antara langsung bergegas dan senang juga lah, Wak. Dia langsung ganti baju, dia pergilah ini diantara sama suaminya juga Pak Eko. Pergilah mereka bertiga kan naik sepeda masing-masing. Nah karena tempatnya Pak Rusdi ini cukup jauh, Wak, tapi memang masih satu kecamatan juga. Jadi jam 2 baru sampai di rumah situ. Akhirnya udah nyampe, persalinan pun dilakukan. Dan alhamdulillahnya berhasil, Wak. Selesai jam 5 sore. Nah setelah selesai ini Bu Yayu sama Pak Eko mau pamitan balik lah kan. Ternyata gerimis. Nah sama si nenek bayi yang baru lahir itu, Wak, dia bilang, Bu, sek leren sek tonde, dek nduk, ojo mulai sek. Wong wes arepe surup-surup. Jangan pulang dulu dek, udah mau maghrib. Istirahat dulu. Bu Yayu jawab, "Nggih, Mbah. Yogane benten-enten bature. 5 dinten malih kula mriki ya." "Iya, Mbah, enggak apa-apa. Anak saya enggak ada yang nemenin di rumah nih. Nanti 5 hari lagi saya balik lagi ke sini ya." "Oh ya wes lah, hati-hati." Tetap balik nih Wak Pak Eko sama Bu Yayu. Sian anaknya seorang. Nah, waktu itu Wak jalanan udah mulai gelap nih, udah sepi pula ya kan. Karena waktu itu memang belum ada penerangan dan jalanan pun masih belum diaspal. Gerimis makin lama makin deras nih. Dan akhirnya Pak Eko pun memutuskan untuk berteduh. Kebetulan pula waktu itu ada warung kopi yang udah mulai buka, Wak, di dekat situ, dekat persimpangan. Mampirlah mereka di situ buat sekalian berteduh ya kan. Nah, waktu udah nyampe warung itu, di warung itu ada satu kakek, satu nenek, sama seorang perempuan masih remaja gitu. Nah, tapi anehnya bertiga ini, Wak, semua diam-diaman, nggak saling sapa gitu loh. Dan mereka tuh ngelihatnya tuh kayak sinis sekali, Wak. Matanya setengah melotot dan sangat menyeramkan. Diajak ngomong sama Bu Yayu kan, pun jawabannya singkat-singkat kali, seperlunya aja gitu loh, ditanya apa langsung dijawab gitu loh, tapi nggak ada basa-basi. Nah waktu itu Bu Yayu masih positif thinking lah ini kan, apa jangan-jangan nih gara-gara warungnya baru buka, rupanya hujan deras, kapan nanti ada pengunjung yang datang, mungkin itulah di pikiran Bu Yayu. Akhirnya di sana Pak Eko pun pesanlah 2 kopi sama mereka makan pisang goreng 3 biji. Cukup lama, Wak, waktu itu mereka berteduh di situ sampai akhirnya kopi itu habis. Sampai habis maghrib hujan pun mulai agak reda sedikit, Wak. Belum reda kali tapi masih gerimis gitulah. Dan Bu Yayu pun minta sama suaminya, "Mas, balik aja yuk." Nekat pulang nih, Wak, karena Bu Yayu udah agak merinding waktu itu sama kedinginan juga ya kan. Udahlah balik. Bayar balik. Bayar dulu nak, jangan main balik aja kau. Balik nih. Nah singkat cerita, Wak, 5 hari pun berlalu ya. Pagi harinya Bu Yayu pun langsung lah ke rumahnya Pak Rusdi lagi untuk nengok bayinya, kan ada janjian tuh 5 hari kemudian baru datang lagi. Nah setelah sampai di sana beliau pun menyelesaikanlah tugasnya dengan si ibu dan si bayi. Udah selesai itu Bu Yayu pun sempatlah berbincang-bincang dan beliau bercerita tentang kejadian di warung kopi 5 hari yang lalu itu. Bu Yayu bilang kan sama Pak Rusdi, "Kemarin tuh waktu saya dari sini saya sempat singgah loh di warung kopi sebelah pertigaan sana, Pak, karena memang hujan deras sekali. Tapi kok tuh saya mau ke sini tadi terus saya lewat pertigaan yang sama, kok warungnya udah nggak ada, Pak ya? Apa udah pindah tah? Tapi kok cepet kali, baru 5 hari udah tumbuh aja pohon sukun segede itu." Itu kata Bu Yayu. Nah nenek si bayi kita panggil aja Bu Asih ya. Yang dengar ceritanya Bu Yayu tuh udah nggak heran, nggak kaget dia. Yang ada Bu Asih bilang, "Duk, sejak zaman dulu di situ tidak ada warung sama sekali. Yang ada tempat yang kamu singgahi itu dulunya adalah rumah kecil yang kena santet bumbu sedapur." Tahu kalian bumbu sedapur itu apa? Kalau kata Bu Yayu itu santet kena satu keluarga, Wak. Dimana ketiga anggota keluarga yang ada di rumah itu sudah tewas dan dikubur kurang lebih 15 meter kok dari pohon sukun itu. Ih, merinding. Dan mereka bertiga, adalah orang pendatang dari desa lain dan gak ada keluarga di dusun sini. Itu kata Bu Asih, Wak. Jadi ternyata ceritanya waktu Bu Asih ini masih muda, sekitar 25 tahun, warung itu atau rumah itu sebenarnya milik seorang laki-laki atau kakek-kakek yang di lama Bu Yayu tadi itu loh, kita sebut aja namanya Pak Sukmo ya. Nah jadi ayahnya dari Pak Sukmo ini adalah seorang dukun sakti, tapi tukang santet. Jahat, Wak, dukun jahat, jahil gitu. Nah karena Pak Sukmo udah tahu kali, udah mengerti kelakuan bapaknya, dia pun memilih untuk menikah dan pergi dari rumahnya supaya dia tuh nggak jadi sasaran bapaknya gitu loh, tau nggak? Biasanya kan mungkin ada dukun-dukun yang numbalin malah ke keluarga dekatnya kan, dia takut itu. Akhirnya Pak Sukmo menikah dan dia pergilah dari rumah bapaknya itu supaya anak sama istrinya juga nggak kena imbas dari ulah bapaknya, Wak. Dan itulah makanya mereka bertiga ini pindahlah di dekat pohon sukun itu, Wak. Makanya pendatang mereka ini kan. Nah tujuan mereka pindah
ke situ untuk apa? Untuk menghindari ulah bapaknya Pak Sukmo. Tapi Wak, ternyata selang beberapa tahun setelah itu sampai Pak Sukmo ini udah jadi kakek-kakek lah gitu ibaratnya, dan anak udah pada besar, walaupun sudah jauh dari bapaknya, mereka semua tetap kena imbas ulah dari jahatnya bapaknya itu. Sampai akhirnya mereka semua satu persatu meninggal dunia secara tiba-tiba. Semua aneh, Wak. Jadi cuma sakit semalam habis itu langsung meninggal. Pertama anak si kakek, kedua kakek Sukmo atau Pak Sukmo tadi itu, dan baru terakhir neneknya atau istri Pak Sukmo. Dan kata Mbok Asih, Wak, tiap malam Jumat Legi datang, di pertigaan itu akan menjadi pasar emas besar goib, ramai kali. Tapi yang cuma bisa nengok ya orang-orang pintar aja lah gitu. Nah, sampai akhirnya, Wak, kesabaran Bu Yayu setelah bertahun-tahun berjuang, bersabar, berdoa untuk mengabdi sebagai bidan di desa ini pun terbalaskan setelah Bu Yayu ini mengalami hal yang aneh bin ajaib, Wak. Nah, disinilah betul karir-karir Bu Yayu ini betul-betul melonjak gitu loh. Sampai bisa dikatakan bidan Yayu ini jadi bidan istimewa satu desa. Kok bisa? Jadi ceritanya gini, Wak. Di tengah malam nih, lagi hujan deras tuh, sekitar jam 11 malam. Bu Yayu ini dikagetkan oleh kedatangan bapak-bapak. Kita sebut aja lah namanya Pak Wagiman ya. Beliau ngetok-ngetok pintu klinik Bu Yayu nih. Nah, ternyata Pak Wagiman ini minta tolong Bu Yayu untuk membantu istrinya yang mau melahirkan. Nah, waktu itu Bu Yayu sempat memang melihat Pak Wagiman ini kayaknya dari orang yang kurang mampu gitu. Tapi Bu Yayu nggak peduli karena ada orang mempercayainya untuk melahirkannya, udah senang kali dia kan. Dan memang ini sudah menjadi tugasnya untuk bisa membantu orang yang memang sedang membutuhkan. Wadah, oke Pak, baik, saya siap-siap dulu. Akhirnya Bu Yayu siap-siap, dan memang waktu itu dia berniat untuk membangunkan suaminya Pak Eko, tapi nggak jadi, Wak. Karena Pak Eko tuh baru aja tidur mulai kerja. Bu Yayu pun akhirnya nekat lah berangkat sendirian nih, bawa sepeda dinas hujan-hujanan. Karena kebetulan juga lokasi yang mau melahirkan ini masih dekat walaupun memang sudah beda desa. Berdua lah itu sama Pak Wagiman kan. Dan setelah sampai di rumah Pak Wagiman, Wak, persalinan pun berjalan lancar dan baru selesai sekitar jam 2 pagi. Hujan pun udah mulai reda nih, dan Bu Yayu pun memutuskan untuk langsung pulang. Nah, ketika Bu Yayu ingin berpamitan, tiba-tiba Pak Wagiman bilang, "Bu Bidan, Bapak mohon maaf ya, Bapak nggak punya ongkos." Bu Yayu jawab, "Wis nggak apa-apa Pak Wagiman. Ini udah tanggung jawab saya ikhlas kok bantu-bantu warga yang memang sedang lahiran. Wes gak apa-apa. Makasih banyak ya Bu Yayu, makasih banyak," katanya. Dan setelah itu Bu Yayu pun langsung lah diantar pulang sama Pak Wagiman, Wak, beriringan nih. Di perjalanan berulang-ulang kali Pak Wagiman ini minta maaf sama Bu Yayu. "Bu Yayu, maaf ya Bu Yayu, saya gak ada ongkos sama sekali. Buatan nopo-nopo Pak, rapopo wes buatan nopo-nopo." Udah lah, sampai akhirnya nyampe di rumah dengan selamat. Pak Wagiman pun balik ke rumah. Bu Yayu istirahat. Terus, Wak, ya keesokan harinya udah pagi-pagi buta kali nih, Bu Yayu udah bangun, memang bangun seperti biasa dan mau menyapu halaman depan. Dah, pas buka pintu depan, Wak, Bu Yayu kaget sekaget-kagetnya setelah dia melihat ada tas besar kali, Wak, berada tepat depan pintu rumahnya. Tas tuh besar, tertutup rapi. Tas siapa ini? Mas Eko, tas siapa, Mas? Punya kamu, po? Gak, Dek. Wih, besar banget deh. Kamu ada pesan barang gak? Enggak. Tas siapa ini? Gak tahu tuh, Wak, tas siapa gitu kan. Nah, karena Bu Yayu waktu itu nggak berani untuk buka, Wak, takut itu bukan punya dia, takut punya orang, yang kan dibiarkan aja di depan situ. Tunggu siang, nggak ada juga yang datang buat ngambil barang tuh. Sampai sore nggak ada juga yang datang. Sampai akhirnya Bu Yayu pun penasaran, ini tas siapa ini? Apa isinya? Pak Eko bilang, "Buka aja, Dek. Memang mungkin ini punya kamu, untuk kamu. Kalau setelah kamu buka ternyata bukan untuk kamu, ya udah tutup lagi, tunggu aja orangnya datang. Tuh dari tadi nggak ada orang yang datang kan?" "Nggak ada, Mas. Ya udah mungkin memang untuk kamu, buka, oh Dek." "Oh ya udahlah, Mas, yuk kita buka." Dibukalah sama ibu. Dan kalian tahu apa isinya? Apa? Bukan. Ternyata, Wak, isi di dalam tas itu adalah peralatan lengkap untuk bidan yang menangani ibu melahirkan. Peralatan melahirkan lengkap kali, kata Bu Yayu. Kayak alat di rumah sakit besar, alat-alat modern kali gitu loh, Wak. Dan ternyata waktu dicek lagi di dalamnya ada surat pakai bahasa Jawa. Kurang lebih isinya ngomong apa? "Saya mohon maaf Bu Bidan, saya tidak bisa memberi apa-apa kepada Bu Bidan. Ini saya punya hadiah sedikit. Pakailah alat ini biar ibu jadi mulia. Dari Wagiman." Dari Pak Wagiman, Wak. Pak Wagiman tadi itu loh, yang nggak bisa bayar ongkos balik Bu Yayu. Dan kata Bu Yayu, Wak, alat-alat yang tiba-tiba entah datang dari mana ini masih disimpan sampai sekarang. Sampai 2022 ini masih disimpan. Dan anehnya nih, Wak, ya, ini anehnya.
Kata Bu Yayu, tiap kali salah satu alat itu misalnya ketinggalan di rumah pasiennya si ibu itu, pasti barang itu balik lagi ke rumah Bu Yayu dengan sendirinya. Tahu-tahu nanti ada di atas meja ruang tamu, tiba-tiba nanti ada di atas TV, di atas kasur. Barang-barang tuh gak mungkin lah dimasukkan dalam rumah, taruh dalam klinik kan tiba-tiba ada di situ. Dan Bu Yayu tahu, ini kemarin tinggal di rumah ini nih, balik sendiri. Dan anyway, kita balik lagi ya. Setelah mendapatkan banyak sekali peralatan lengkap dan modern itu, pasti Bu Yayu ini kaget segaget-kagetnya, Pak Eko juga. Tapi sisi lainnya senang juga lah kan, wah dari Pak Wagiman. Iya itu pasien saya kemarin, saya baru nanganin istrinya lah. Baik sekali ya. Padahal dia nggak bisa bayar ongkos loh Pak waktu itu. Oh ya udah, mungkin dia pura-pura aja kali, kata Pak Eko. Nanti kita ke rumahnya yuk ya, untuk sekalian konfirmasi dan kamu juga bisa berterima kasih secara langsung ke Pak Wagiman. Oh iya Mas, ayo Mas, kita nanti datang ke rumahnya. Dah. Terus besok harinya barulah Bu Yayu, Pak Eko sama anaknya pergilah itu ke rumahnya Pak Wagiman. Nah waktu itu Bu Yayu masih ingat betul model rumahnya Pak Wagiman ini memang sederhana kali dan berada di tempat ramai penduduk gitu loh, kayak kampung biasa. Dan setelah sampai di sana kok nggak ada rumah sama sekali. Di mana tuh Dek rumahnya Dek? Gimana bentuk depan rumahnya, kamu masih ingat nggak? Aduh Mas, aku lupa ya Mas. Soalnya kan itu malam. Penerangan juga masih agak minim di sana kan. Yang saya ingat tuh bentuk dalamnya aja. Ayo udah yuk pelan-pelan kita cari lagi tuh sama Pak Eko kan. Carilah ke sana kemari, nggak ada Nah akhirnya di tengah kebingungan itu Bu Yayu ini bertemulah dengan juru kunci di situ. Juru kunci. Ditanyalah sama Bu Yayu kan, Pak permisi, rumah Pak Wagiman di mana ya? Oh, Wagiman, ada apa Bu? Enggak, kemarin saya baru bantu anaknya melahirkan Pak. Terus kemarin saya dikasih hadiah banyak kali sama dia. Nah saya mau ngucapin terima kasih secara langsung ini Pak. Oh alah. Kalian tahu Pak? Pak juru kunci itu bilang apa? Rumah yang kamu kunjungi itu tidak pernah ada. Yang ada hanya pemakaman atau kuburan saja di sini. Wah, kuburan Pak? Hah? Gak mungkin Pak, saya ketemu Pak Wagiman, saya lahirin istrinya kok. Pak Wagiman itu memang sedikit jahil, tapi dia baik kok. Dia suka ngasih orang-orang yang selalu menolongnya. Nah ternyata Pak Wagiman itu adalah genderuwo penunggu beringin besar di pojok kuburan. Sebelum kejadian Ibu, saya pernah juga loh dikasih pisang satu bak pick up, tiba-tiba diantar ke depan rumah saya. Loh dari siapa ini? Dari Pak Wagiman Pak. Usil memang Bu, tapi dia baik. Dah. Sejak saat itulah makanya walah. Berarti Pak Wagiman ini ono wujudnya Pak? Enggak, dia genderuwo baik, tuh. Ya ngono lah. Itu citanya Bu Yayu. Dah akhirnya balik lagi lah ke rumah. Itu barang masih ada barangnya masih ada. Dalam pikiran Bu Yayu pada saat itu, ini barang berarti harus dimanfaatkan. Untuk apa? Membantu warga-warga desa. Sampai akhirnya secara perlahan-lahan klinik Bu Yayu ini pun mulai ramai. Mulai banyak orang yang mempercayai beliau dibantu dengan alat-alat yang sudah modern ini gitu loh. Gangguan-gangguan mistis pun alhamdulillah udah gak ada lagi Sempat kewalahan memang waktu itu, bahkan Bu Yayu menangani semua pasien. Dan alhamdulillahnya waktu itu Bu Yayu bisa gaji 2 asisten, bisa ambil 1 orang tua pula. Asisten rumah tangga, dan bisa memperbaiki perekonomian keluarga lagi. Mulai dipercaya Tapi yang anehnya alat-alat itu kalau misalnya nanti ada panggilan tengah malam buat melahirkan di rumah pasien lain, kan dulu kan memang masih boleh kan kalau bidan ke rumah pasien. Alatnya tinggal, besoknya bisa balik lagi sendiri Tapi yang jelas buah dari kesabaran Bu Yayu setelah terus berdoa, terus bersabar, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk Bu Yayu bisa dipercaya oleh warga desa B. Jadi itu tadi kisah seputar bagaimana Bu Yayu ini merintis menjadi seorang bidan selama berada di desa B itu. Kalau sekarang udah masih di desa B itu dan nggak tahu, Bu Yayu nggak cerita. Hal ini cukup bisa membuat kayak ini ya percaya atau tidak, kalau misalnya kalian dengar cerita horor dari ibu-ibu kalian, dari tante lah yang memang hidup di zaman 80-90-an, itu hantunya lebih serem loh Ya nggak sih? Kayak kejadian di luar nalar tuh lebih banyak kejadian itu waktu zaman-zaman dulu. Ini Bu Yayu mantap loh. Dia buat ceritanya lumayan rapi, jelas gitu kan. Nambah lagi koleksi cerita horor kita.